Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Ulang, masih semangat? Masih, Ibu. Oke, di sini apakah sudah ada yang kenal Ibu? Belum, Ibu. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama lengkap Ibu, Rosalia Lende, biasa disapa Ocha. Hari ini Ibu yang akan mendampingi adik-adik untuk memulai proses pembelajaran kita. Sebelum memulai proses pembelajaran kita, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Adi nama siapa? Oke, silakan Adi Dorcas untuk membantu kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dalam kerajaan surga. Kembali lagi kami anak-anak-Mu menghadap Engkau untuk berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, terutama dari pagi hingga pada siang hari ini. Kami akan melanjutkan proses belajar mengajar. Mari Engkau tuntun dan sertai kami sehingga apapun yang kami belajar sebentar boleh berguna bagi kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, hanya ini doa dan permohonan kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Adi Dorcas. Sebelum itu, Ibu minta satu orang untuk mempersingkat waktu. Ibu minta satu orang itu tulis nama teman-teman yang tidak hadir. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang himpunan. Di dalam himpunan, adik-adik diharapkan mampu memahami konsep himpunan, memahami penulisan himpunan, cara menyatakan himpunan, dan juga diharapkan adik-adik semua memahami apa itu himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, dan diagram Venn. Serta adik-adik diharapkan mampu memahami operasi himpunan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan himpunan itu seperti apa, Ibu mau membagi adik-adik dalam kelompok. Ibu mau membagi adik-adik itu 2 kelompok. Satu kelompok itu 3 orang, yang satu kelompok itu 4 orang. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu himpunan atau apa saja yang termasuk dalam himpunan, Ibu mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah dengar kata himpunan, atau menurut pemahamannya adik-adik itu himpunan itu seperti apa? Baik, adik Dorcas. menurut saya itu Ibu, himpunan itu semacam kumpulan begitu Ibu. Oke, itu juga termasuk. Ada yang mau tambahkan lagi? Oke. Yang dikatakan oleh Adi Dorcas tadi itu, himpunan itu adalah kumpulan, itu benar, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci. Himpunan itu adik-adik adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Ingat bahwa himpunan itu kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Sehingga himpunan itu kalau didefinisikan dengan tidak jelas, itu berarti bukan himpunan. Adik-adik harus pahami definisi dari himpunan. Sehingga ke depannya begitu, atau di masa yang akan datang ketika adik-adik mendapatkan soal mengenai himpunan, adik-adik tidak kesusahan untuk mengerjakan soal mengenai himpunan. Berikut ada contoh himpunan.
Di sini Ibu ada satu contoh himpunan, itu kumpulan mahasiswa Hima Prodika. Ini merupakan himpunan karena kalimat ini didefinisikan dengan jelas bahwa kumpulan tersebut adalah kumpulan mahasiswa Hima Prodika. Tetapi jika hanya dikatakan kumpulan mahasiswa, itu berarti bukan himpunan. Karena didefinisikan tidak jelas, dalam himpunan itu tidak didefinisikan dengan jelas. Tetapi di sini ada mahasiswa Hima Prodika. Ini sudah jelas bahwa kumpulan tersebut adalah kumpulan mahasiswa Hima Prodika. Terus yang berikut, kumpulan dosen Universitas Katolik Wetabula. Ini juga merupakan contoh himpunan karena kumpulan dosen Universitas Katolik Wetabula itu sudah jelas bahwa yang mendefinisikan dengan jelas itu bahwa dosen Universitas Katolik Wetabula. Nah, bagaimana dengan yang bukan himpunan? Nah, adik-adik mengingat kembali definisi dari himpunan, bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Berarti kalau masuk pada contoh himpunan yang bukan merupakan himpunan, yang definisinya tidak jelas. Contohnya mahasiswa yang pintar. Mahasiswa yang pintar itu bukan contoh himpunan. Adi nama siapa? Dion. Oke. Misalkan Adi Dion, menurut ibu, Adi Dion ini pintar. Dia pintar begitu. Tapi menurut pandangan orang lain atau pandangan teman-temannya Dion ini tidak pintar. Dion ini biasa saja begitu. Itu bukan merupakan himpunan ya. Karena himpunan itu harus definisinya itu jelas begitu. Terus yang berikut, kumpulan laki-laki ganteng atau perempuan cantik. Itu juga bukan merupakan himpunan adik-adik. Karena definisinya itu tidak jelas. Mungkin menurut adik-adik semua, ibu ini cantik begitu. Tapi pandangan pandangan orang lain begitu atau adik-adik yang lain ini pandangan terhadap ibu ini tidak cantik, ibu ini biasa saja begitu. Yang berikut kumpulan orang tinggi. Kumpulan orang tinggi itu adik-adik bisa jadi contoh himpunan atau bukan himpunan, tergantung pada konteks. Ini kumpulan orang tinggi itu bukan himpunan, tetapi kalau dikatakan kumpulan orang yang tinggi badannya 160 cm. Misalkan seperti itu merupakan himpunan karena sudah jelas bahwa tinggi badan orang tersebut adalah 160 cm. Ini jelas. Ini didefinisikan dengan jelas bahwa orang tersebut tingginya itu 160 cm. Tetapi jika hanya dikatakan kumpulan orang tinggi, itu bukan himpunan. Baik, bagaimana dengan konsep himpunan, contoh himpunan, dan yang bukan himpunan? Adik-adik bisa pahami atau ada yang belum dipahami boleh bertanya. Ibu harap adik-adik bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Sekarang kita lanjut pada penulisan himpunan. Seperti ini. Ini adalah contoh penulisan himpunan yang benar. Sebelum masuk ke cara penulisan ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu huruf kapital. Yang dimaksud itu yang digunakan huruf kapital itu adalah nama himpunan, yaitu yang ini. Nama himpunan itu adik-adik tidak hanya menggunakan huruf A, tapi bisa dengan A, mau Z, mau C, tergantung kemauan dari adik-adik. Terus yang berikut, himpunan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan yang ini. Adik-adik bisa lihat penulisan himpunan setelah nama himpunan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian kurung kurawal buka.
seperti ini. Dalam penulisan himpunan adik-adik tidak menggunakan kurung biasa, tetapi kurung kurawal seperti ini. Kemudian kemudian anggota dari sebuah himpunan atau elemen dari sebuah himpunan itu dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Misalkan ini himpunan A, itu ada Elda Aska Feren. Ini dipisahkan dengan tanda koma. Tetapi jika tidak ada tanda koma, berarti ini tidak ada ini tanda pemisahnya begitu. Terus yang berikut kurung kurawal tutup. Selalu diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Ini penulisan himpunan. Yang berikut menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan. Dalam menyatakan himpunan itu adik-adik ada 3 cara. Yang pertama itu menyebutkan anggotanya. Yang pertama itu menyebutkan anggotanya. Contohnya itu, ini adalah himpunan. Ini untuk menyatakan himpunan menyebutkan anggotanya seperti ini. Himpunan A itu ada anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Untuk himpunan B itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Kemudian yang kedua untuk menyatakan himpunan itu menuliskan sifat-sifatnya atau menggunakan kata-kata. Ini adalah cara yang kedua, ini menggunakan kata-kata. Di sini adik-adik bisa lihat himpunan yang pertama ini himpunan A ini adalah himpunan A dan B ini adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka apa saja adik-adik? 1. Oke, betul ya. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Kalau yang bilangan bulat itu yang dimulai dari negatif, 0, dan positif ya. Untuk menggunakan kata-kata, di sini kita bisa lihat, ini satu saja himpunan, tapi dalam menyatakannya itu ada 3. Ini sudah cara yang kedua. Ini adalah bilangan asli yang kurang dari 3 kalau kita menggunakan kata-kata. Adik-adik bisa lihat, yang himpunan A ini kan bilangan asli, tapi yang kurang dari 3. Kalau kita menyatakan dalam menggunakan kata-kata seperti ini. Kalau yang himpunan B, ini bilangan asli ganjil yang kurang dari 8, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian kita akan lanjut cara menyatakan himpunan yang ketiga, itu dengan menuliskan dengan notasi. Ini merupakan himpunan. Apakah ada adik-adik yang tahu bagaimana cara baca yang ini? Tidak tahu. Oke. Ini merupakan himpunan yang dituliskan dengan notasi. Cara bacanya ini adik-adik, tanda yang ini dibaca di mana? Sehingga di sini X di mana X kurang dari 4 dan X elemen bilangan asli. Bilangan asli itu dilambangkan dengan N atau dinotasikan dengan N. Yang menuliskan dengan notasi ini adik-adik, himpunan yang ini sama dengan himpunan yang ini, maupun yang himpunan yang ini juga. Itu sama, hanya saja dalam menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Terus bagaimana dengan himpunan B yang ini? Kalau dinotasikan, ini akan sama seperti ini juga. X di mana X kurang dari 8 dan X adalah elemen bilangan asli ganjil. Oke. Dalam menyatakan himpunan, penulisan himpunan, apakah adik-adik sudah pahami? Oke. Sekarang kita akan lanjut pada himpunan kosong. Tadi kan Ibu sempat bahas
bahwa adik-adik sekalian mampu memahami apa itu himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, diagram Venn. Itu adik-adik mampu memahami. Sekarang kita akan lihat bersama pada himpunan kosong. Yang ini adik-adik sudah habis tulis? Sekarang kita akan masuk pada himpunan kosong. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan himpunan itu seperti apa dan juga Ibu sudah sempat menjelaskan contoh-contoh dari himpunan. Nah, sekarang kita masuk pada himpunan kosong. Menurut pemahamannya adik-adik, himpunan kosong itu seperti apa? Adik-adik belum tahu tentang himpunan kosong? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen. Itu dilambangkan dengan himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen. Itu biasa dilambangkan seperti ini, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Bisa juga nol yang di garis miring. Ini merupakan lambang atau notasi dari himpunan kosong. Ibu ambil contoh, himpunan A itu orang tua yang usianya di bawah 12 tahun. Orang tua yang umurnya di bawah 12 tahun. Itu merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota atau elemen. Karena tidak mungkin ada orang tua yang umurnya di bawah 12 tahun. Sedangkan umur di bawah 12 tahun itu kita pasti lalui ya. Karena umur di bawah 12 tahun itu kita masih SD kayaknya itu. Di bawah 12 tahun. Ya bisa jadi ada yang SMP, ada yang masih kelas 6 SD atau yang di SD lah. Yang berikut kita masuk pada himpunan bagian. Kita masuk pada himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan yang lain. Ingat, himpunan bagian itu adik-adik adalah himpunan yang setiap elemennya juga merupakan elemen dari himpunan yang lain. Contohnya itu, sini ada himpunan A. Ini adalah himpunan A, B, dan C. Bagaimana kita menentukan himpunan bagian? Nah, misalkan B bagian dari A. Himpunan bagian itu dinotasikan dengan seperti ini. Bukan ya, terbalik ya. Ini simbol dari himpunan bagian. Nah, bagaimana dengan himpunan B bagian dari A? Misalkan ini B bagian dari A. Untuk menentukan B bagian dari A, kita mengingat kembali pengertian dari himpunan bagian. Bahwa himpunan bagian itu adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan yang lain. Adik-adik bisa lihat B bagian dari A, artinya anggota atau elemen yang ada di himpunan B terdapat juga di himpunan A. Ini sampai 8. Itu yang dimaksudkan dengan himpunan bagian. Terus kemudian C bagian dari A. Bagaimana kalau dengan C bagian dari A, kita akan melihat, mengingat kembali definisi atau pengertian dari himpunan bagian. Yang artinya, elemen yang ada di himpunan itu ada juga di himpunan yang lain. Sehingga di sini, itu termasuk C bagian dari A. Artinya,
himpunan himpunan C ini anggota atau elemennya ada juga di himpunan A. Namun A bagian dari B itu tidak termasuk adik-adik. Karena di sini kan himpunan A 1 sampai 8, himpunan B 2, 4, 6 dan 8. Itu tidak termasuk karena bilangan anggota atau elemen yang ada di himpunan B ada yang tidak ada di A tapi tidak ada di B. Jadi itu tidak masuk untuk A bagian dari B. Tapi kalau B bagian dari A itu termasuk. Atau bisa ambil contoh yang pakai kalimat, misalkan itu himpunan A-nya itu mahasiswa unika, himpunan B-nya itu mahasiswa peternakan. Nah, kita bisa melihat ketika himpunan A itu di himpunan A bagian dari himpunan B itu, kita akan melihat himpunan B itu tadi kan mahasiswa peternakan. Jadi mahasiswa peternakan bagian dari mahasiswa unika. Tetapi mahasiswa unika itu bukan bagian dari mahasiswa peternakan. Karena mengapa itu? Mahasiswa unika itu tidak hanya mahasiswa peternakan, tidak hanya prodi peternakan, tetapi masih ada mahasiswa-mahasiswi lain begitu, dari prodi lain. Bagaimana dengan himpunan kosong sama himpunan bagian adik-adik? Ada yang tidak dipahami? Oke. Karena sebentar Ibu akan kasih latihan soal kepada adik-adik sehingga saya tanyakan kembali, kalau ada yang dipahami biar tanya begitu. Sekarang kita akan lanjut pada himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Dan himpunan semesta itu dilambangkan atau dinotasikan dengan S. Ingat, himpunan semesta itu adik-adik adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Ibu akan kasih contoh. Ini adalah himpunan A yang terdiri dari bilangan asli, yaitu 1, 2, sampai 8. Berbicara tentang himpunan semesta, kita akan melihat himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Jadi ini kan adalah bilangan asli. Jadi himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, sampai 10. Karena bilangan himpunan A yang ini adalah himpunan bilangan asli. Ini sampai 8. Tapi kalau kita berbicara tentang himpunan semesta, bagaimana kita mengaitkan bilangan yang ini dalam beberapa bilangan begitu, sehingga ini 1 sampai 10. Kemudian S-nya itu himpunan semestanya itu adalah himpunan bilangan asli. Kemudian juga termasuk yang ini adik-adik juga termasuk bilangan bulat, tapi bilangan bulat yang positif. Kemudian yang berikut diagram Venn. Berbicara tentang diagram Venn itu kita masih berbicara juga tentang himpunan semesta. Jadi adik-adik setelah mengingat atau mempelajari himpunan semesta, adik-adik tidak hanya intinya sudah lewat, buat apa lagi dipelajari, itu tidak sampai di situ saja adik-adik. Dalam diagram Venn masih berbicara juga tentang himpunan semesta. Sehingga adik-adik itu harus benar-benar memahami himpunan semesta itu seperti apa. Sini ada himpunan semestanya itu yaitu bilangan asli 1 sampai 9. Kemudian himpunan A-nya itu ada bilangan asli juga yang terdiri dari 1 sampai 4.
himpunan B-nya itu 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bagaimana himpunan yang ini kita daftarkan atau kita gambarkan dalam diagram Venn? Maka seperti ini. Ini adalah himpunan semesta. Ini adalah himpunan A, anggota himpunan A, ini adalah anggota himpunan B. Adik-adik bisa lihat himpunan A tadi itu 1, 2, 3, 4. Himpunan B itu 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam diagram Venn adik-adik, anggota atau elemen yang sama itu kita tulis satu kali. Kita tidak tulis ulang-ulang. Misalkan di sini ada anggota yang sama yaitu 3 dan 4. 3 dan 4 ini kita bisa tulis di sini. Kemudian bagaimana dengan anggota yang lain, anggota dari himpunan A yang lain? Ya kita akan tulis di sini. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, himpunan B itu 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Seperti ini kalau diagram Venn. Anggota atau elemen yang sama itu dituliskan satu kali. Bagaimana adik-adik? Sekarang kita lanjut pada operasi himpunan. Operasi himpunan itu terdiri dari irisan, gabungan, selisih, dan komplemen. Yang pertama itu kita akan berbicara tentang irisan. Irisan itu adalah adik-adik himpunan yang anggotanya merupakan elemen yang sama-sama dimiliki oleh dua himpunan. Contohnya itu ada himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B itu ada 3, 4, 5, 6. Bagaimana dengan A irisan? Irisan itu dinotasikan seperti ini. KN ya. Bagaimana dengan himpunan yang ini? Kalau A irisan dari B, itu akan seperti ini ya. Tuh, 3, 4. Ini kita akan melihat irisan tadi itu kan himpunan yang anggotanya merupakan elemen yang sama-sama dimiliki oleh kedua himpunan. Himpunan A dan B ini anggota dari himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B itu ada 3, 4, 5, 6. Jadi anggota atau elemen yang sama itu yang dimaksudkan dengan A irisan B. Seperti ini. Kalau digambarkan dalam diagram Venn akan seperti ini. Anggotanya yang sama itu akan dituliskan seperti ini. Dituliskan hanya satu kali. Tidak tanpa pengulangan begitu. Kemudian masuk pada gabungan. Gabungan itu biasa dinotasikan seperti ini. Dia berbentuk U. Gabungan itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua elemen dari dua himpunan atau lebih. Jadi bagaimana dengan A gabung B akan dituliskan dalam satu kali. Misalkan ini A gabung B. Itu akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Akan seperti ini. Angkanya yang anggota atau elemen yang sama itu tidak dituliskan secara berulang. Kemudian kita akan lanjut pada selisih.
Kita akan lanjut pada selisih himpunan. Selisih adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua elemen dari himpunan pertama, tetapi bukan dari anggota himpunan yang kedua. Nah, contohnya itu, ini merupakan himpunan. Bagaimana kalau dengan A selisih B, himpunan A selisih B? Kita berpatokan pada pengertian dari selisih tadi bahwa himpunan yang anggotanya merupakan semua elemen dari himpunan pertama, tetapi bukan dari anggota himpunan yang kedua. Untuk A selisih B, yang ini, 1, 2, dan 5. A selisih B itu 1, 2, dan 5. Karena 1, 2, dan 5 ini tidak ada di himpunan B. Bagaimana kalau dengan B selisih A? B selisih A itu yaitu 6 dan 7, karena anggota atau elemen yang ada di B tidak ada di himpunan A. Yang berikut komplemen. Yang berikut komplemen. Komplemen itu adalah himpunan semua anggota dari himpunan semesta. Lagi-lagi kita berbicara tentang semesta. Misalkan itu ada contoh himpunan semestanya itu himpunan bilangan asli 1, 2, sampai 10. Kemudian himpunan A-nya itu bilangan asli genap 4, 6, 8, 10. Bagaimana dengan A komplemennya? Kita akan melihat anggota atau elemen yang tidak ada di himpunan semesta, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Itu berbicara tentang komplemen. Dari penjelasan Ibu yang gabungan, selisih, pokoknya yang tentang operasi himpunan, apakah ada yang tidak dipahami atau sudah pahami? Tadi kan Ibu sudah bagi adik-adik dalam kelompok. Satu kelompok itu 4 orang, yang satu kelompok itu 3 orang. Adik-adik kerjakan itu soal yang Ibu sudah berikan tadi berupa LKPD tadi. Untuk soal yang pertama itu bagian A dan B dikerjakan oleh satu kelompok. Untuk kelompok 2 mengerjakan soal yang nomor 1 bagian C dan nomor 2. Bisa pahami? Bisa, Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Perwakilan sebentar dari setiap kelompok itu 2 orang. Waktu pengerjaan itu 5 menit. Iya, Bu. Sudah. Oke. Kelompok berapa itu yang sudah? 1, Bu. Oke. Bisa salah satu dari adik bisa jelaskan? Oke, boleh juga. Oke. Bisa jelaskan untuk adik yang kerja ini biar teman-teman yang lain bisa pahami. Oke, Ibu akan bantu jelaskan ya bahwa A yang untuk A irisan B itu masih himpunan yang sama. Tetapi A irisan B yang dimaksud itu adik-adik anggota atau himpunan yang sama itu yang menjadi A irisan B. Seperti ini 3, 4, 5 ada di himpunan A, himpunan B 3, 4, 5 anggotanya itu ada juga di himpunan A. Jadi
itu yang menjadi A irisan B, yaitu 3, 4, dan 5. Untuk kelompok 2, oke, Adi bisa jelaskan? Dari soal ini ada matriks A dengan anggota itu 1, 2, 3, 4, 5, lalu matriks himpunan B ada anggotanya itu 3, 4, 5, 6, 7. Di sini A selisih B berarti himpunan A yang tidak terdapat di B. Anggota Anggota himpunan dari himpunan B. B dan himpunan A yang tidak terdapat di B, yaitu 1 dengan 2. Karena elemen dari matriks himpunan A itu 1 dan 2 tidak terdapat di himpunan B. Oke. Terima kasih. Ada nama siapa? Aska. Oke, kita tepuk tangan untuk Adik Aska. Adi bisa lanjut. Jadi yang nomor 2 itu ini himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 10. Dan himpunan B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Jadi yang ditentukan ini nama P komplement. Jadi sini P komplement itu anggota himpunan B yang tidak ada di anggota himpunan B yang tidak ada di himpunan semesta. Jadi tidak termasuk dalam ini yang tidak termasuk dalam P yang termasuk P komplement itu jadi 1, 3, 5, 7 dan 9. Oke. Terima kasih Adik Dion. Oke, kita tepuk tangan untuk Adik Dion. Sorry Adi. Adik-adik sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Saya mau tanya, bagaimana perasaan adik ketika mengerjakan soal ini? Apakah merasa kesulitan ketika mengerjakan? Tidak terlalu. Oke. Nanti adik-adik ketika pulang rumah bisa mencari tahu lagi tentang himpunan. Karena di masa yang akan datang, adik-adik akan menemukan berbagai macam soal tentang himpunan. Sehingga adik-adik jangan kelihatan bingung ketika diberikan soal tentang himpunan ya. Oke, karena materi kita sudah habis, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk doa pulang. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menghadapi kami. Kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. puji syukur kami haturkan kehadapan hadiratnya Bapa, karena begitu besar kasih setiamu. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari awal kegiatan kami, pertengahan hingga berakhir dengan keadaan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan tuntun sertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan keadaan selamat. Ini doa kami yang kami minta lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Ibu. Terima kasih Adik Sisi. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu.